Shalom Bapak dikasih Tuhan. Puji Tuhan Bapak dikasih Tuhan jika hari ini kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Jika selama tahun 2025 dengan berbagai macam hal peristiwa yang kita alami, tentu tidak semuanya baik menurut kita. Tentu peristiwa yang mendatangkan suka duka itu hadir dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan orang-orang yang baru, tetapi juga bisa kehilangan orang-orang yang ada dalam setiap kehidupan kita. Tetapi di dalam setiap perjalanan hidup kita, Tuhan hadir untuk mendatangkan cerita, satu hal peristiwa yang harus kita syukuri bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Biarlah kasih kita kepada Tuhan semakin hari, semakin tahun semakin besar, kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga setiap apapun yang terjadi kita tetap berpegang teguh bahwa Tuhan Immanuel di dalam setiap kehidupan kita. Pagi ini Bapak dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau datang dengan penuh ucapan syukur kita bahwasanya Tuhan Engkau Allah baik, Engkau Allah yang sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menaikkan setiap pujian ucapan syukur kami sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur untuk hari ini. Ketika hari ini kami datang, kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa bersyukurlah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita selalu besar. Dan mari kita pagi ini Bapak dikasih Tuhan, kita datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sebab Engkau baik selamanya, kasih setiamu kekal, kasih setiamu tetap selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup kami, lebih tinggi dari awan-awan, lebih dalam dari samudra. Oh, kami bersyukur kepadamu, sebab kasih-Mu kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, Kaulah Yesus penyelamat kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, berlindung, menerang kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia,
bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sajak kita semuanya untuk bangkit berdiri Bapak dikasih Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Soraklah bagi Dia, oh Yesus Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama katakan bahwa nyanyi dan bersoraklah dalam setiap kehidupan kita untuk Tuhan. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, Engkau yang setia selamanya. Tangan-Mu selalu memegang hidupku. Tak pernah Engkau meninggalkan. Kau selalu hadir, selalu ada setiap waktu, menjagaku selamanya. Yesus Tuhan, oh Engkau baik, kasih setia-Mu besar, agung selamanya. Kebaikan-Mu selalu ada, kami bersyukur tak pernah habis.
nama Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang agung dalam setiap kehidupan kita. Ajaib, Yesus Engkau ajaib. Sungguh besar, sungguh besar. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang lebih besar dari setiap apapun juga Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam sebab Engkau yang lebih besar Tuhan. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi kita mau katakan bahwa Yesus yang lebih besar dalam setiap kehidupan kita. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kau yang lebih besar Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Segala puji, segala kemuliaan apa yang bagi nama Tuhan Yesus di tempat ini. Haleluya, glory. Haleluya. Oh, sana bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini kami boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih setia-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini. Untuk itu Tuhan, di awal yang baru, ketika kami memasuki tahun 2026, kami datang kepada Tuhan sebab kami tahu bahwa sumber kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu. Kepada Asamu sajalah kami bisa berharap dan menaruh setiap harapan, cita-cita dan setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ketika pagi ini kami semua jemaat-Mu di gereja tempat ini datang untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu melingkupi setiap kami semua. Ketika kami datang ke tempat ini, biarlah kasih setia-Mu Tuhan yang menguatkan kami dalam setiap pujian penyembahan kami. Bahkan ketika kami duduk mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya kekuatan yang daripada Tuhan itu hadir untuk kami boleh akan melewati, akan menjalani 1 tahun ke depan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur untuk ibadah kami pada pagi ini, sebab kami tahu bahwa Engkau Allah yang sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Kasih setia-Mu tidak akan pernah berkesudahan, terbukti, teruji di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu kami akan datang dengan penuh sukacita, sebab kami tahu Allah Engkau beserta dengan kami.
Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur dan berdoa, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan haleluya, amin. Shalom Bapak dikasih Tuhan, seberapa banyak pagi ini yang bersuka cita, amin. Kita percaya bahwa Allah itu baik dalam setiap kehidupan kita, Dia yang akan membawa kita dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Untuk itu kita mau bersorak-sorai, sebab Tuhan yang memberikan kita kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Semua katakan, sorak-sorak, tinggikan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Katakan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, puji Tuhan. Oh, oh. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Semua katakan satu-satunya penebus, nama Yesus. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Semua siap, are you ready? One, two, three. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Kami mau bersyukur bahkan namamu Tuhan, haleluya. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan GSJ, mana suaranya? Semua katakan haleluya. Tuhan baik, Bapak yang dikasih Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Haleluya. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Sama-sama katakan, tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan
kekuatan untuk kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Haleluya. Segenap manusia menyembah-Mu Tuhan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan. Untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Katakan tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Semua dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita, memberikan kemenangan. Amin. Kita percaya nama Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kami percaya Yesus. Katakan tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi. Sekali lagi katakan dengan iman, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Kembali Bapak dikasih Tuhan. Haleluya. 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 Benar Tuhan, satu doa kami, biarlah Engkau yang akan membawa kami terbang lebih tinggi. Biarlah Engkau yang akan menyatakan dalam setiap hidup kami sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Ketika kami melihat tahun-tahun yang boleh kami lewati di dalam setiap kehidupan kami, ketika kami boleh menengok tahun 2025, mungkin memang tidak semuanya berisi hal-hal yang baik menurut kami. Ada yang mendatangkan duka, ada yang mendatangkan hal-hal yang mungkin memberikan luka dalam setiap kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, di dalam setiap keadaan apapun yang terjadi, Engkau hadir memberi cerita, Engkau hadir dan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ketika kami memasuki tahun yang baru ini, kami akan melihat Engkau, terus berpaut kepada Engkau, dan dengan penuh ucapan syukur, kami memasuki periode waktu yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Semusim berlalu,
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sama-sama katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur. Pada semua jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Dia Allah yang baik selamanya dalam setiap kehidupan kita. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwasanya Dia baik selamanya, Dia baik. Haleluya Yesus. Kami bersyukur selamanya, sebab kasih setia-Mu besar, tak pernah habis selamanya. Di dalam setiap hidup
Bapa, kami bersyukur buat hari pertama di tahun 2026. Kalau kami boleh berada di tempat ini Tuhan, untuk menaikkan hati kami dan mengucap syukur kepadamu. Tak terhitung, tak terbilang betapa baiknya Engkau Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami telah melewati puluhan tahun berjalan dengan Engkau. Kami telah melewati beberapa waktu bersama dengan Engkau. Kami melihat kebaikan-Mu Allah. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami melangkah lebih jauh di tahun 2026, segala sesuatu akan terjadi di tahun ini Bapa. Tetapi kami akan berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Kami akan berpegang kepada pesan daripada Allah yang Maha Kudus untuk kami bisa memasuki tahun ini. Berkatilah hati kami ketika firman-Mu disampaikan. Berkatilah pikiran kami Tuhan. Berkatilah Bapa, sehingga kami dapat menangkap pesan Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom semua. Selamat tahun baru ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak akan bicara tentang apa yang saat ini sedang terjadi marak berkaitan dengan ramalan-ramalan apa yang akan terjadi di tahun mendatang, yaitu di tahun ini apa yang akan terjadi. Tetapi saudara, saya mau beritahu bahwa kita tidak bisa lepas dari kenyataan ini bahwa Tuhan mau datang. Kita tidak bisa lepas dari kebenaran ini bahwa Tuhan sebentar lagi datang. Dan kita tidak bisa mengabaikan bahwa kita mendekati kedatangan Tuhan. Dan beberapa hari yang lalu ada berita atau fenomena aneh di daerah Tangerang berkaitan dengan langit. Beberapa tempat di Indonesia mencatat hal-hal yang aneh berkaitan dengan langit. Saudara-saudara, itu tidak usah mengherankan. Kalau para orang-orang peramal-peramal mengatakan tentang mau dekat kiamat ini dan itu, mereka semua berpegang kepada firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan fenomena langit, kemudian apa yang terjadi dengan peperangan, kelaparan dan bencana. Kalau kita bicara tentang bencana, peningkatan bencana yang begitu luar biasa bahkan di daerah-daerah yang tidak pernah mengalami bencana. Alkitab sudah bilang. Jadi saya tidak akan bicara tentang itu, saudara-saudara, bahwa kita sedang berada di dalam penghujung di mana Allah akan datang dan Dia akan berkata, aku mencari apakah akan mendapati iman di dalam kehidupan kita. Itu paling penting saudara-saudara ya. Baik, saya bersyukur untuk apa yang Tuhan telah membawa saya melewati semua hal dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan baik. Dan hari ini saya mau kita akan belajar tentang satu hal, sederhana saja. Saya memberikan judul nampaknya indah ya, berjalan meninggalkan bekas luka. Tetapi ini ada satu kebenaran yang ketika saya mempelajari, mendapatkan ini, hati saya bersorak luar biasa. Tidak ada satu buku di dalam dunia ini yang begitu siap membuka semua hal dalam hidup kita. Dan itu adalah firman Tuhan. Baik, saudara-saudara, saya mau kita baca ayat ini. Satu ayat saja. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, saya mau saudara pegang ayat ini untuk memasuki tahun 2026. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan dan kesucianmu. Ayat ini sering dibagikan untuk anak-anak youth atau anak-anak teen. Saudara-saudara, ayat ini sering dibagikan untuk mereka. Tetapi kalau kita mengacu kepada bahasa aslinya dari arti kata muda,
Maka ternyata ayat ini untuk kita semua, bukan hanya untuk anak muda, anak youth atau teen, bukan. Kata muda di dalam bahasa aslinya di situ dikatakan, saudara kalau saya ngomong bahasa asli begini ya, saudara jangan mikir ini Bu Rosi kepinteran bahasa asing, bahasa asli begini. Ketika Tuhan bicara kepada Musa, ketika Tuhan memanggil nama Musa, ketika dia bicara kepada Musa, Tuhan pakai bahasa yang Musa tahu. Nah, lalu Musa menulis apa yang dia dapat ketika Tuhan bicara kepadanya dengan bahasa yang dia tahu saat itu. Jadi bahasa asli adalah bahasa pertama ketika Tuhan bicara. Jadi maknanya itu adalah itu. Jadi saudara, pembuatan Alkitab ini begitu, bahasa asli ditulis, lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Belanda, diterjemahkan ke bahasa yang lain, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, untuk dapat bahasa Indonesia ini diterjemahkan dulu ke bahasa Inggris. Saudara yang tahu bahasa Inggris nih ya, saudara, pernah nggak saudara pikir kata I am, kata I am itu tidak pernah ditulis I am, huruf kecil, tidak pernah. Harus I besar. I besar I am. Kenapa? Orang Inggris egonya tinggi. Si, dia perempuan, S-nya kecil. He, dia laki-laki, S-nya kecil. You, Y-nya kecil. Tapi I tidak pernah huruf kecil. I huruf besar. Orang Inggris egonya tinggi. Nah, bahasa asli, bahasa Ibrani dan perjanjian baru Yunani, bahasa Ibrani dianggap bahasa suci. Karena Allah bicara dengan manusia memakai bahasa itu. Jadi kalau saya bicara tentang bahasa asli ini dalam penyampaian bahasa saya ya, untuk menyederhanakannya supaya saudara paham. Ketika saya bicara dalam bahasa asli, itu berarti dalam bahasa yang Allah tak ingin kita mengerti. Dalam bahasa kamus bahasa Indonesia, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kata muda itu kita pahami sebagai orang-orang muda. Tapi dalam bahasa aslinya, bahasa asli Yunani, neotes. Artinya orang yang jumlah usianya lebih sedikit dibandingkan orang lain. Usia saya lebih sedikit dibandingkan mami saya. Berarti saya muda. Saudara paham? Usianya Jonah lebih muda daripada usia saya, berarti dia muda. Ibu Heti usianya lebih rendah daripada mami, berarti Ibu Heti muda. Jadi saudara tahu semua ini sebenarnya Allah sedang bicara orang yang jumlah usianya lebih sedikit dibandingkan orang lain. Bu Heti ngomong seperti ini saudara-saudara. Ada orang yang lebih tinggi dari usianya Mami atau Bu Heti. Jadi Mami dan Bu Heti akan dianggap sebagai orang muda. Paham? Ini dalam bahasa aslinya. Lalu pengertian kedua adalah orang baru. Di dalam satu komunitas orang baru. Ya, misalnya di sini ada mamanya William. Selamat datang Ibu. Beberapa saudara belum kenal dia, betul? Nah nanti salaman ya, kenal. Nah ini adalah mamanya William. Nah dia orang baru yang ada bersama-sama dengan kita. Maka Alkitab menyebutnya dia orang baru atau orang yang masih muda. Masih muda dalam pengalamannya untuk mengenal Tuhan. Betul? Nah lalu pengertian yang ketiga adalah orang-orang yang sedang menjalani proses regenerasi, pergantian, jadi kepergantian pemimpin. Jadi kalau pergantian pemimpin dari pemimpin mau kepada orang yang muda, proses regenerasi ini juga dimaksudkan dengan kalimat, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah,
Berarti ayat ini untuk kita semua, bukan untuk anak youth dan teen. Bukan. Karena kita ada di bawah usia orang lain yang lebih tua di atas kita. Nah, saudara-saudara, lalu sekarang kita lihat slide berikutnya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kata rendah, ini hebatnya Tuhan. Ini hebatnya. Ini kalau saudara kupas dalam bahasa aslinya. Bahasa aslinya rendah adalah kata proneo. Saya pakai bahasa saya mengucapkan walaupun itu bukan kalimat yang pas. Artinya ditentang atau dilawan. Jangan seorang pun menganggap atau jangan seorang pun rendahkan kamu, ditentang, kamu dilawan karena engkau muda. Nah, jadi saudara-saudara, jadilah teladan, kata firman Tuhan. Kalau saya tidak jadi teladan, maka tidak heran orang menentang saya. Kalau saya tidak jadi teladan, tidak heran kalau ada orang melawan saya. Kalau papa di rumah tidak heran, wajar anaknya menentang. Itu dalam dunia ya, bukan dalam kekristenan. Dalam dunia wajar. Kalau mama di rumah tidak jadi teladan, wajar anak lawan. Itu kata rendah. Jadi saudara, Alkitab mengajarkan kalau kita tidak memiliki teladan, orang bisa menentang kita, orang bisa melawan kita. Lalu arti kata katoproneo yang kedua adalah posisi rendah. Artinya kalau kamu tidak jadi teladan, orang akan rendahkan kamu. Kalau saya tidak jadi teladan, orang akan rendahkan saya. Baru-baru ini jagat raya Indonesia sedang digegerkan oleh seorang yang dulunya sangat dipuja-puja. Seorang pejabat yang dulunya kita angkat topi begitu baiknya, begitu manisnya. Begitu ketahuan boroknya main perempuan, sekarang waduh, langsung berat jatuh saudara, direndahkan. Betul nggak? Itulah kenapa? Tidak jadi teladan. Karena masyarakat lihat dia tidak jadi teladan. Oleh sebab itu langsung dia berada di posisi rendah. Sekarang dikorek-korek sama KPK. Kenapa nggak dari dulu dikoreknya? Wah sekarang orang mulai cari salahnya. Saya heran. Sampai satu saat ada foto, dia sedang pergi ke luar negeri. Saya lihat, saya orangnya tidak terlalu suka-suka seperti itu. Tetapi kalau saya ada sedikit, ini ada gambar apa? Foto dia, lalu pakai kacamata hitam. Di kacamata hitam itu ada bayangan perempuan, katanya dia lagi pergi ke luar negeri. Terbukti bahwa dia pergi dengan wanita itu, dengan selingkuhannya. Lihat ada bayangan di kacamatanya. Aduh netizen Indonesia hebat kok jadi detektif. Luar biasa, sampai bayangan di kacamatanya pun diperiksa. Hebat orang Indonesia ini kalau jadi detektif ya. Korek-korek kesalahan orang. Nah jadi kalau dia tidak jadi teladan, posisinya jadi rendah, gak dipandang. Lalu yang ketiga, kalau kita tidak jadi teladan, kalau orang tua tidak jadi teladan, kalau kita tidak bisa jadi teladan, jangan harap orang pikirkan kita. Yang ketiga, tidak akan dipikirkan dan tidak akan dipedulikan. Ini konsekuensi yang didapat oleh dunia. Sekali lagi, panggilan kita sebagai orang benar terhadap orang tua yang walaupun kelakuannya nggak benar tidak jadi teladan, tetap hormat. Ini panggilan kita. Kita dipanggil untuk hormati pemimpin-pemimpin negara. Walaupun pemimpin-pemimpin itu tidak bisa jadi teladan, kita harus hormati mereka. Itu panggilan kita. Tetapi konsekuensi dunia terhadap orang-orang yang tidak jadi teladan adalah mereka akan ditentang atau dilawan. Mereka akan dianggap di posisi rendah. Mereka tidak akan dipikirkan, mereka diabaikan dan tidak dipedulikan. Saya tanya, siapa yang mau diperlakukan seperti itu? Tentu kita tidak mau.
Kalau kita tidak jadi teladan, maka posisi kita berada di posisi di mana kita sama sekali tidak mendapatkan pandangan. Jangan marah kalau orang abaikan kita. Jangan marah kalau orang rendahkan kita. Jangan marah kalau orang tidak pikirkan kita. Orang cuek sama kita. Jangan marah kalau kita ditentang atau dilawan. Karena kita tidak jadi teladan. Jadi kita harus mengejar menjadi teladan. Kalau kita jadi teladan, saudara nggak perlu pakai duit banyak. Saudara nggak perlu jadi orang kaya. Kalau saudara menjadi teladan, orang akan hormat, respect. Nah, sekarang kalimat yang berikutnya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kata teladan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah topos. Artinya model, pola, cara, pengajaran yang dicontoh. Kalau saudara lihat ada orang yang jadi teladan di dalam mendidik anak, pasti saudara akan pikir gimana caranya dia mendidik anak. Saya mau contoh. Kalau saudara ngelihat ada teladan dari seorang istri yang baik, saudara akan pikir gini, gimana model hidupnya ya. Jadi istri baik dengan suami seperti itu, saya mau contoh, saya mau nyontohin dia. Nah itu arti pertama, model, pola, cara, pengajaran yang dicontoh. Orang akan belajar dari hidupnya. Jadilah teladan bagi orang percaya. Jadilah model. Jadilah pola. Jadilah cara. Jadilah pengajaran yang dicontoh dari caramu berkata-kata. Dari caramu berpikir dan bertingkah laku. Dari kasihmu. Dari kesetiaan dan kesucianmu, orang akan lihat model orang ini, pola orang ini, cara orang ini, hidupnya membuat saya harus nyontoh dia. Ini adalah kisah yang pernah benar-benar terjadi. Ketika seorang anak kecil, dia menjual anak kecil gelandangan atau apa begitu ke satu keluarga, dan satu keluarga ini memberi dia minum susu dan memperhatikan dia ya, ini anak kecil ini. Nah lalu si anak kecil ini mendapatkan pesan dari si orang yang melakukan kebaikan, lanjutkanlah kebaikan yang kamu terima dari saya. Si anak kecil ini mendapatkan kebaikan dari keluarga ini. Dan beberapa puluh tahun kemudian, rupanya si anak laki-laki yang gelandangan ini menjadi dokter. Suatu saat keluarga yang pernah menolong, yang pernah memberinya susu dan menolong dia ini mengalami musibah. Dan harus ditangani oleh dokter ahli. Dan mereka terbang ke satu negara. Karena ini keluarga benar-benar keluarga yang harus ditolong dan tidak ada dokter yang bisa menolong kecuali dokter ahli ini. Dan ketika ditelusuri, ternyata anak yang sakit ini adalah anak dari orang tua atau pokoknya keluarga ini yang pernah nolong anak laki-laki ini. Singkat ceritanya, setelah mereka lewatin proses operasi dan berhasil, lalu ditagihlah. Dan biayanya pasti tinggi sekali. Tetapi ketika mereka menerima semua besar biayanya itu berapa gitu ya. Di situ ditulis dengan tulisan tangan, sudah lunas dibayar oleh segelas susu. Lalu bertanyalah keluarga ini maksudnya apa? Rupanya dokter ini adalah dulu anak yang pernah mereka bantu. Anak yang pernah mereka bantu dan akhirnya sekarang menjadi dokter. Saya memberitahu saudara bahwa keteladanan itu menular. Keteladanan itu memberi pengaruh. Keteladanan itu mengubah hidup. Orang tidak tahu harus buat apa.
ketika dia lihat ada orang dengan hidup yang dapat teladan, orang itu contoh dari hidup orang tersebut. Jadi keteladanan itu menular. Nah, sekarang kata teladan itu punya arti yang kedua yang saya juga nggak masuk di akal. Tetapi firman Tuhan ini memang hebat. Arti teladan, karena memiliki bekas luka. Apa hubungannya saudara-saudara? Kalau dijadikan kalimat jadi begini. Teladan adalah model, cara, pola pengajaran yang dicontoh karena hidup dari seseorang yang memiliki bekas luka. Sekali lagi. Teladan dalam bahasa aslinya kalau dirangkum, bahasa di mana Allah mau kita tangkap itu secara benar adalah model atau cara atau pola pengajaran yang dicontoh karena hidup seseorang yang memiliki bekas luka. Jadi untuk jadi teladan ada syarat penting yaitu memiliki bekas luka. Saya mau tanya, siapa di sini punya bekas luka? Siapa di sini punya bekas luka? Ya, saudara punya bekas luka? Nah, saya tanya lagi pertanyaan kedua. Siapa di sini punya bekas luka batin? Ada yang angkat, yang lainnya ada yang angkat di belakang. Yang lain masih tangannya tidak diangkat. Selama ini orang berhenti di terluka atau memiliki luka. Harus sadar, posisi saat ini sedang terluka atau memiliki luka. Kalau luka, orang bilang saya terluka, saya memiliki luka, berarti saudara belum selesai. Belum sembuh. Belum menjadi bekas luka. Sekali lagi. Kalau saudara bilang saya terluka, saya memiliki luka, maka berarti saudara belum selesai, belum sembuh, belum memiliki bekas luka. Jadi saudara-saudara, luka yang tidak disembuhkan akan membunuh potensi kita menjadi teladan. Sekali lagi, saudara tirukan kalimat ini. Luka yang tidak disembuhkan akan membunuh potensi kita menjadi teladan. Tirukan, 1, 2, 3. Luka yang tidak disembuhkan akan membunuh potensi kita menjadi teladan. Kalau kita terus mempertahankan luka dan tidak selesaikan, maka hidup kita tidak akan pernah menjadi teladan. Saya luka saat dihianati. Saya luka saat saya difitnah. Saya luka saat saya dibohongi. Saya luka saat dikecewakan. Saya luka saat saya ditinggalkan. Sekarang saudara masih luka enggak? Saudara masih memiliki itu? Atau sudah sembuh? Kalau saudara masih pegang, berarti saudara belum bisa menjadi teladan. Saya memiliki luka sampai saat ini, maka saudara belum punya bekas luka. Saudara, saya punya bekas luka. Ketika saya dulu mahasiswa BSK, jadi sempat menjadi mahasiswa yang harus kerja untuk bayar uang sekolah. Saya sempat menjadi itu. Jadi saya harus nyabit ngarit. Saya nyabit ngarit kerja. Nah, ketika saya sedang nyabit ngarit, lalu aritnya tumpul. Jadi saya ngasah lah, saudara. Waktu saya ngasah, daging saya sebagian kena ke arit yang sudah tajam. Jadi darah. Jadi kalau saudara lihat kuku saya ada bagian yang hilang dari dagingnya. Kalau saudara tekan luka saya tidak akan menjerit kesakitan enggak. Karena tidak sakit lagi. Hanya bekasnya. Tapi sudah enggak sakit lagi. Nah, saudara,
kita masih punya rasa sakit karena terluka, berarti belum sembuh dan belum jadi bekas luka. Orang yang sudah punya bekas luka, dilukai lagi tidak akan rasa sakit. Sekali lagi. Orang yang sembuh dari bekas luka hatinya, ketika orang fitnah dia, ketika orang caci maki dia, ketika orang bohongi, ketika orang kecewakan dia, tidak akan sakit lagi. Karena dia sudah pernah terluka dan sembuh. Karena lukanya sudah matang, sudah tinggal bekas. Sehingga ketika dipencet, disakiti, tidak sakit lagi. Orang inilah yang potensi menjadi teladan. Saudara paham? Saudara paham? Jadi urutannya begini. Luka, karena dilukai, lalu sembuh. Setelah sembuh, jadi bekas luka. Setelah bekas luka, saudara disakiti lagi tidak sakit. Saudara dikecewakan lagi tidak kecewa. Saudara dibikin pahit tidak pahit. Maka saudara menjadi teladan. Paham? Tidak mungkin ada orang dari luka langsung jadi teladan. Tidak mungkin. Harus lewat proses luka. Lalu apa? Sembuh. Setelah sembuh jadi apa? Bekas luka ketika disakiti, dikecewakan, dipahiti tidak sakit lagi. Saudara kemudian berpotensi menjadi teladan. Saudara pernah dengar kalimat bilang begini? Orang sakit pasti nyakitin orang lain. Ya? Nah, orang sembuh dia akan menyembuhkan orang lain. Saudara-saudara, ini satu kebenaran yang saya belajar. Oh, rupanya untuk jadi teladan kita harus punya luka dulu. Orang yang terluka, kalau belum sembuh, disakiti lagi, lihat omongannya, lihat emosinya, lihat kecewanya, lihat pahit hatinya, karena dia belum sembuh. Lihat omongannya, lihat tingkah lakunya, lihat. Lihat kasihnya, gak sepenuhnya. Lihat kesetiaannya, oh nanti dulu saya gak setia sama dia, ntar dulu ya. Lihat kesuciannya, susah untuk suci. Kalau orang masih luka, reaksinya kan begitu. Beda dengan orang sudah sembuh, yang punya bekas luka. Ketika disakiti responnya benar, kalimat yang dia ucapkan, tingkah lakunya, kasihnya beda, kesetiaannya tetap teguh, dia jaga kesuciannya tetap murni, omongannya benar, tingkah lakunya gak tergoyahkan. Karena apa? Gak mempan lagi, udah mateng. Itu namanya teladan. Itulah teladan. Sekarang cek. Saya luka di area mana? Luka 1, 2, 3, 5, 10, 20. Sudah sembuh belum? Kalau belum sembuh wajar. Kalau belum jadi teladan. Kalau bekas luka yang 20 itu sudah sembuh, maka pasti saudara akan jadi teladan. Perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaan dan kesucianmu pasti jadi teladan. Karena kita tidak bisa lagi disakiti. Karena kita tidak bisa lagi dibikin pahit. Karena kita tidak bisa lagi dikecewakan, hatinya murni. Kita sudah matang mengatasi luka. Karena luka itu sudah tinggal bekasnya. Ketika kita disakiti kita tenang, saudara-saudara. Firman Tuhan bilang, kita punya bekas luka,
maka kita akan jadi teladan. Tapi jika kita punya luka yang belum sembuh, firman Tuhan berkata kita tidak mungkin jadi teladan. Masalahnya orang Kristen sekarang pinter ngomong, pinter khotbah, pinter ngajar, pinter pelayanan, tapi sembunyikan banyak luka dan belum sembuh, belum jadi bekas luka. Oleh sebab itu hidupnya tidak jadi teladan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sembuh dari luka? Semua luka harus disembuhkan. Bertahan, saya bertahan dalam luka saya. Saya bertahan. Saudara bersikap demikian, maka sikap itu akan membunuh potensi kita untuk jadi teladan. Kejar kesembuhan. Kejar kesembuhan. Karena ketika kita mengejar kesembuhan, kita akan menemukan potensi untuk menjadi teladan. Jadi bagaimana sembuh? Jawabannya ada di Mazmur 119 ayat 107. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bahasa aslinya tertindas adalah ana. Artinya, aku sangat terluka, aku sangat lemah, aku sangat tertekan, aku sangat depresi, aku sangat terluka Tuhan, aku sangat lemah Tuhan, aku sangat tertekan, aku sangat depresi Tuhan, karena orang berkali-kali melukai aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bahasa aslinya hidupkanlah adalah caya, yang artinya sembuhkanlah luka saya dengan firman-Mu. Hanya firman yang bisa sembuhkan kita. Saudara, kalau saudara disakiti orang, kecewa sama orang. Kebanyakan anak-anak Tuhan posting di IG, posting di TikTok, bikin status WA. Aku terluka, memang orang itu begini, hidupku menderita, ini dan itu menyembuhkan. Tidak. Saudara akan menemukan luka baru ketika orang bilang, hidupnya rendah. Ya hidupnya, ngapain dipikirin orang model kayak gini yang curhat-curhat seperti ini. Saudara, kita gak bisa jadi teladan kalau kita cuma mau curhat-curhat di WA, curhat-curhat di TikTok, di IG, di Facebook. Kita hanya akan mendapatkan penilaian orang. Firman Allah berkata, sembuhkanlah aku sesuai dengan firman. Hanya firman, saudara-saudara. Untuk sembuh, kejar firman Tuhan. Cari tahu apa maksud Tuhan melalui luka saya. Firman Tuhan berkuasa sembuhkan luka saya. Firman Tuhan berkuasa sembuhkan posisi lemah saya. Firman Tuhan berkuasa saat kita tertindas. Firman Tuhan berkuasa saat kita menghadapi depresi. Karena kita dilukai oleh orang-orang. Untuk bisa jadi teladan, seorang harus punya bekas luka. Bekas luka yang sudah disembuhkan oleh apa saudara? Firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu, kasus Joey itu bikin saya tegang luar biasa, saudara-saudara. Itu mau Natal. Kejadiannya sangat cepat. Papa mamanya sedang pergi dan Joey tidur di kamar. Jadi ketika Joey bangun, saya temani dan saya kaget. Kok anak ini begini? Lalu panas. Cepat, tadinya masih ceria luar biasa.
cepat sekali. Nah, panas. Nah, Pak Richard di ruang tamu, saya gendong Joey. Pintu ditutup rapat. Saudara belajar ya, kalau anak panas, jangan udara panas. Harus ada AC, harus pintu terbuka. Itu di pintu ditutup rapat. Kan saya nggak tahu ya, dia ada di pelukan saya. Lalu saya panggil Lucy, karena anak itu sudah mau turun. Mungkin dia gelisah karena panas. Dia panas, badan saya juga panas kan. Jadi dia rasa gelisah. Dia turun, saya panggil Lucy. Begitu Lucy gendong, gak berapa lama anak itu kejang. Dia kejang. Saya belum pernah lihat Kevin dan Jonah gak pernah kejang. Jonah gak pernah. Saya lihat anak itu kejang, Lucy yang bilang, kejang tante, kejang. Wah Lucy sana sini, sana sini, sana sini. Saya bilang gini, ambil lap kompres. Saya bilang gitu. Lalu Lucy ambil lap apa aja gak tahu dia. Langsung dia kompres pakai air, langsung di itu langsung sadar. Nah, selesai situ pulanglah mama dengan papanya. Saya bilang Joey kejang. Saya bilang anak ini harus dibawa ke rumah sakit. Nah, saudara, kita semua trauma ya. Kalau anak diinfus itu kan bukan sesuatu hal yang nyaman buat orang tua, betul enggak? Nah, jadi Nancy pun dengan Kevin juga begitu. Kalau dia sudah dikasih obat panas ya udah, enggak masalah. Mereka kan juga orang tua muda yang masih baru, yang belum diajari. Mereka juga belajar dari merawat anak ini, mereka sedang belajar. Nah, jadi ketika mereka bilang gini, Kevin udah gelisah, kok ke Asifa ya? Kevin belum tahu bahwa Asifa ada gedung baru untuk anak. Saya juga nggak tahu. Saya pikir Asifa yang dulu yang butut gitu, yang serem gitu, yang angker gitu ya. Waduh, ini Kevin juga nggak terima kalau anaknya ada di sini gitu. Aduh, gimana ini? Kalau gitu gini aja, saya bilang gini, tangani sama dokter, dikasih obat panas, lalu kita pulang. Kalau kita perlu kita pergi ke Primaya. Jadi kasakusuk, akhirnya kita bilang gini, dokter, sudah ya, sudah, oh iya sudah, kita mau pulang, kita mau bawa anak pulang. Tiba-tiba kejang lagi di rumah sakit, kejang lagi. Wah sudah dikasih obat, kejang. Akhirnya kami semua akhirnya bilang oke, rawat aja. Nah ketika dirawat karena nggak bisa waktu untuk ke Primaya, takut di waktu itu dia kejang lagi. Kita nggak bisa buat apa-apa. Akhirnya pergilah mereka dan setelah diurus ternyata masuk di Asifa. Dan ternyata Asifa ruangannya bersih saudara untuk anak-anak. Dan ketika Joey sakit itu kejang. Dia berkali-kali kejang dan dokter sudah kasih obat panas, obat penurun panas 1 belum habis, dia sudah kejang lagi terus-terusan. 7 kali kejang. Dan suster dan dokter menyatakan dia pada tahap kritis. Itu dia sudah lunglai kayak kapas saudara. Ini bukan kejang biasa. Kalau kejang panas biasa banyak tuh beberapa anak-anak kejang panas biasa. Tetapi dokter bilang ini ada apa? Kok obat belum habis sudah masuk obat lagi, sudah masuk obat lagi, dosis obat. Tidak mempan. Maaf dokter kasakusuk apakah ada kasus di otak dan segala macam. Itu prediksi ya. Wah kami tegang luar biasa dan kejang yang terakhir itu yang paling menakutkan. Tubuhnya sudah kayak kapas. Dokter sampai harus pacu ininya dadanya supaya berdetak. Saudara, di saat itu saya seperti merasa tertindas. Mengapa? Pertama, bayangan tentang Desember kelabu. Saya punya pengalaman sakit di bulan Desember. Di beberapa waktu yang lalu, Desember, saya mengalami pengalaman sakit yang saya catat di dalam hati saya. Bagi saya Desember adalah bulan yang menakutkan. Saya selalu tegang. Ada apa gitu. Jadi saya berhadapan dengan trauma. Lalu saya berhadapan dengan trauma anak pertama meninggal. Saudara, saya pernah cerita kepada saudara-saudara tentang kutuk dari leluhur, anak pertama meninggal. Saya trauma. Lalu saudara-saudara saya trauma lagi. Mengapa? Kevin bilang begini, di Asifa ini ada 4 dokter anak. 3 semua cuti
dan tinggal satu dokter yang ada. Gimana mah? Ya sudah, dokter itu saja. Siapa dokternya? Dokter Hidayat. Dek. Dokter Hidayat itu anak pertama saya meninggal di tangannya. Tuh, saya sudah jantungan, saudara. Dokter Hidayat adalah dokter yang tangani anak pertama saya meninggal. Waduh, saya sudah tegang. Saya nggak mau ngomong sama Kevin. Saya nggak mau ngomong. Ya sudah. Tapi saya di situ tegang luar biasa. Lalu saudara-saudara, ada satu waktu kami sudah doa-doa. Lalu Nancy tiba-tiba tarik tangan saya. Ini nanti biar Nancy sendiri yang cerita. Dia bicara tentang saya ini dan itu. Saya tambah tegang. Lalu saudara-saudara, itu benar-benar saya rasa seperti saya di ujung jurang dan saya seperti begini. Aduh, ini anak bakal mati enggak? Dokter bilang harus masuk HCU. Lalu kami konsultasi dengan dokter lain bilang kalau dia tidak mempan, maka harus masuk ke tingkat tinggi. Dan maaf, ini kemungkinan harapannya tipis. Saudara bisa bayangkan tegangnya. Lalu saya tegang karena apa? Uang saya tinggal 700.000. Tabungan saya sudah habis. Tinggal 700. Saya pikir 700.000 ini untuk uang makan, belanja dan segala macam. Saya bilang, Tuhan, ini saya harus bagaimana? Makanya saya sudah doa terus. Doa. Saya cuma bilang, apa maksudmu Tuhan? Apa maksudmu Allah? Inilah maksudnya di mana saya berseru-seru. Saudara-saudara, di saat itu saya belajar satu hal. Saya tidak bicara, saya mengunci mulut saya rapat-rapat. Untuk saya tidak bicara kepada siapa-siapa, saya tidak minta apa-apa, saya cuma berseru kepada Tuhan. Baru saya tahu yang apa namanya berseru-seru kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Itu adalah pernyataan orang yang sudah sembuh. Orang yang memiliki bekas luka. Ketika dia mengalami sakit lagi, tertindas lagi, dia tidak akan marah. Dia tidak akan menjadi kecewa pahit hati. Tapi dia lihat maksud Tuhan di balik semua peristiwa. Saya lihat maksud Tuhan. Apa Tuhan di balik semua ini. Saya makanya terus ada di rumah sakit. Dari tanggal 24 terus di rumah sakit tungguin. Karena itu memang masa-masa kritis. Saya pulang jam 4:30 pagi. Langsung saya masak 2 masakan untuk perjamuan kasih. Makanya di tanggal 25 saya walaupun tetap segar tapi hati saya terus teriak kepada Tuhan. Selesai ibadah harus ke rumah sakit terus. Saya sedang bicara dengan Allah. Apa maksudmu Tuhan? Apa maksudmu Tuhan? Selalu Tuhan bilang percaya dan memang benar. Dia bisa dipercaya. Jadi saudara-saudara, kalau kita terluka, kita tertindas, kita dikecewakan baik. Dan kita tidak akan marah. Kita tidak akan menjadi pahit dan kecewa. Kenapa? Kita belajar dari ketetapan Tuhan. Kita belajar firman. Karena kita telah menjadi orang yang sembuh. Yang hanya punya bekas luka. Satu kali ketika Daud dikhianati oleh anaknya rebut tahtanya, dia sedang jalan. Lalu ada seorang yang bernama Simei, dia bilang begini, kamu ya pembunuh, kamu pelacur, kamu yang makan pelacur, istilahnya seperti gitu ya. Katanya jahat, ini menurut kata-kata saya. Simei, lihat aja kamu akan mati, lihat aja kamu ditinggalin sama anakmu, wah dibilangin aneh-aneh pokoknya. Lalu Daud tenang aja, itu pengikutnya, para pengawal-pengawal pribadinya bilang gini, Raja, saya tangkap orang itu, saya bunuh dia ya. Itu anjing sialan itu katanya. Raja bilang gini, jangan. Kenapa? Mungkin Tuhan pakai dia untuk mengutuki saya. Bahkan anak saya saja ngelawan saya kok. Saya terima. Kalau memang Tuhan kutuki saya cuma butuh Tuhan, belas kasihan Tuhan, tolonglah saya. Tapi jangan bunuh orang itu. Mungkin dia menjadi alatnya Tuhan. Ini orang yang sudah sembuh.
Dia sudah mengalami banyak luka, sembuh. Jadi ketika orang bantai dia, ketika orang sakiti dia enggak pusing. Dia cuma bilang, apa maksud Tuhan? Itulah mengapa Daud menjadi teladan. Cek, periksa. Saya sudah sembuh belum? Luka itu sudah jadi bekas belum? Atau masih luka? Saya masih simpan. Tuhan tuntut kita jadi teladan. Untuk belajar dari luka di masa lalu. Dan firman yang menyembuhkan kita. Menyembuhkan luka kita. Hanya dengan cara itu kita memiliki potensi untuk menjadi teladan. Saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk tolong bagikan kertas dan ballpoint. Kepada semua, saudara catat luka yang belum sembuh. Hari ini saudara bawa semua luka itu. Enggak ada yang tahu ya. Catatan saudara, saya pun tidak akan baca. Secara cepat ya, dibagikan secara cepat. Saya pun tidak akan baca. Saudara hanya tulis doa, Tuhan ini luka saya. Saya terluka karena ini. Saudara bawa ke depan, saya akan terima itu. Saudara doa minta supaya Tuhan sembuhkan. Lalu setelah itu, saya berdoa untuk catatan itu tanpa saya baca. Lalu saya akan bakar setelah saya berdoa. Saudara tulis. Luka apa yang belum sembuh? Karena ini akan membuat kita sulit menjadi teladan. Kita harus selesaikan di hadapan Tuhan. Setelah ini selesai, saudara harus bikin penyelesaian. Kalau saudara mau jadi teladan, jadilah orang yang benar-benar disembuhkan di dalam Tuhan. Kita berharap ketika saudara mengambil komitmen iman di hari pertama di tahun 2026, selesaikan semua luka di tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Bereskan itu di hadapan Tuhan, minta supaya firman Allah sembuhkan kita. Maka di tahun 2026 saudara akan menjadi teladan di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu dan kesucianmu. Orang melihat teladan.
saudara akan membawa banyak kehidupan kepada Kristus melalui teladan hidupmu. Saudara ambil komitmen untuk disembuhkan oleh firman Tuhan. Bawa tulisan-tulisan saudara ke depan. Dan nanti saya akan terima itu. Saya akan mendoakannya. Lalu saya akan membakarnya dengan iman di hadapan Tuhan. Mari tim musik tolong maju ke depan. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Saudara, mari datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri dengan iman. Semua luka saat ini disembuhkan oleh Tuhan. Karena saudara telah melakukan tindakan iman dengan membawanya di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan menolong untuk saudara menyelesaikannya. Roh Kudus akan menolong supaya saudara benar-benar pulih, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kita mengangkat tangan kita bersama-sama dan juga menaruh tangan saudara di dada saudara. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang membawa hati kami yang terluka. Kami membawa hidup kami yang terluka.
sembuhkanlah kami Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan penyembuh ben glory. Haleluya. Yesus Tuhan ajaib. Haleluya. Glory, glory Bapa. Kaulah Tuhan, amin Bapa. Glory Allah, Yesus, amin Bapa. Benar Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuh. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Tuhan penyembuh kami, Yesus. Tuhan menyembuh kami, Allah. Sembuhkan kami Bapa dengan firman-Mu. Dengan firman-Mu. Dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Kami mengangkat hati kami, jiwa kami di hadapan-Mu. Yesus, 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 Yesus. Tuhan penyembuh, Tuhan yang berkuasa. Jamah kami dengan kasih-Mu, Allah. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory Bapa. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa, Engkau Tuhan yang sembuhkan kami, Yesus. Engkau Allah menjamah kami, mau berdiri tegak di hadapan-Mu Tuhan, sebagai orang yang telah dipulihkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Yesus Allah, haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami membawa semua kecewa kami membawa semua luka kami membawa semua kepahitan kami bawa, dan firman menghapuskannya. Firman menghapuskan semua luka dan menggantinya dengan kekuatan baru. Glory, glory. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus Tuhan. Amin. Amin Allah. Amin Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Dan Engkau sedang bicara kepada kami Allah. Engkau memanggil kami untuk menjadi teladan. Perjalanan kami yang penuh dengan luka, yang belum kami selesaikan, tidak mungkin menjadikan kami teladan. Kami berdiri di hadapan-Mu Bapa, membawa semua luka, semua kekecewaan, kepahitan, semua ke dalam tangan Tuhan. Kami telah melakukan tindakan iman, dan saat ini firman-Mu bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, sembuhkan setiap luka. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, Engkau Tuhan membuat kami berani selesaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, kami dibebaskan, kami melangkah untuk terus maju. Dan kami tahu kami lepaskan semua luka. Kami punya pengalaman terluka, tetapi kami
kami tidak akan terluka lagi. Karena kami jauh lebih matang, jauh lebih kuat, jauh karena Tuhan telah menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang terlewat. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang saat ini tidak dilawat oleh Tuhan. Hati kami terbuka di hadapan-Mu Bapa. Kami serahkan semua luka ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menerima semua luka yang telah dicatat, bahkan lebih yang ada di dalam hati yang tidak tercatat. Engkau menyelidikinya Bapa. Kami berdoa firman-Mu menghidupkan kami dan menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kuasa darah Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menjadikan kami pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau baik. Terpujilah Allah karena Engkau baik. Saudara-saudara, sementara kita tunduk, kita akan nyanyikan lagu yang tadi dinyanyikan oleh WL sebelum firman Tuhan. Saya mau kita menyanyikan lagu ini. Saudara, keluarga berkeluarga akan bergandengan tangan. Keluarga akan bergandengan tangan. Menyanyikan lagu ini. Saudara-saudara, saya mau tanya sebagai keluarga. Saudara akan menghadapi masa-masa berat di depan, tetapi Tuhan berjanji akan pelihara. Tuhan berjanji akan menyertai. Tuhan akan berjanji akan selalu ada bersama dengan kita. Dan firman-Nya benar bahwa orang-orang benar akan dipelihara di masa sukar. Dan saat ini mari sebagai keluarga saudara berkomitmen untuk menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Buat saudaramu, buat kakakmu, adikmu, buat yang lainnya. Jadilah teladan. Jadilah teladan. Sehingga kekristenan tidak memudar. Iman tidak menjadi bahan olokan. Hanya karena asal ngomong. Tetapi ada orang-orang yang berdiri untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang terluka yang telah disembuhkan. Dan kemudian menjadi teladan. Saudara adalah orang-orang yang telah mendengar firman ini. Saudara telah ditetapkan oleh Allah dengan kemampuan untuk menjadi teladan. Jangan abaikan luka. Saudara harus disembuhkan benar-benar untuk menjadi teladan. Mulai hari ini, berdirilah sebagai orang yang telah mendapat urapan dari Tuhan untuk menjadi teladan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon Engkau mengurapi kami untuk menjadi teladan.
Sehingga dunia akan melihat bahwa iman Kristen bukan hanya sekedar ngomong, bukan hanya sekedar firman yang baik, tetapi kehidupan yang dapat dilihat dan dapat menjadi contoh, model yang dapat dicontoh, pola, cara, dan pengajaran yang dapat dicontoh melalui kehidupan kami. Karena kami adalah orang yang telah berjalan melewati luka, sembuh, meninggalkan bekas luka. Sekarang kami menjadi teladan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara mari katakan dengan iman. Tirukan kata-kata saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menjadi teladan. Saya menjadi teladan. Saya meninggalkan bekas luka yang disembuhkan oleh firman. Dan saya menjadi teladan. Dengan pertolongan Tuhan, urapan Roh Kudus, saya menjadi teladan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Rossi. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua untuk kita menghadapi, menjalani tahun yang baru di awal tahun 2026 ini. Kami juga dari gereja, dari setiap pengurus jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pastor Rossi. Biarlah sepanjang hidup Tuhan akan memberkati dengan kasih setia, hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan hari-hari yang terbaik, hal-hal yang terbaik, hal-hal yang besar yang datang daripada Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan tetap tinggal selamanya. Selamat ulang tahun Pastor Rossi, Tuhan Yesus memberkati. Doa kami semua jemaat Tuhan di tempat ini, Pastor Rossi tetap semangat di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan kami semua di tempat ini. Terima kasih. Bapak dikasih Tuhan, kami mengucapkan juga untuk selamat datang bagi Bapak Ibu saudara semuanya yang mungkin baru pertama kali hadir datang beribadah di tempat ini. Mungkin yang sedang liburan ke Sukabumi, kami mengucapkan Wilujeng Sumping kayak gitu untuk ke gereja GSJ Karismata, ke kota Sukabumi. Biarlah kiranya di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah berhenti hanya lewat temu sapa juga, tetapi biarlah dapat berlanjut ke waktu-waktu yang berikutnya. Nah, Bapak dikasih Tuhan mengingatkan juga bahwa dalam setiap gereja, kegiatan gereja kita sepekan, mengingatkan bahwa besok Minggu kita akan beribadah, di mana ibadah pertama itu pukul 8 pagi dan dilanjutkan ibadah kedua pukul 5 sore. Dan berlanjut dari tahun yang baru, maka semua kegiatan gereja yang kemarin pada bulan Desember sudah berhenti, maka akan dilanjutkan kembali, termasuk juga bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang rindu untuk bergabung dalam ibadah doa. Setiap hari Jumat itu ada ibadah menara doa jam 7 malam. Demikian juga untuk setiap persekutuan care yang ada di wilayah-wilayah mulai bulan Januari ini semuanya akan dimulai lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang mungkin belum tergabung dalam kelompok-kelompok care, Bapak Ibu bisa menanyakan kepada Bapak Ibu Gembala maupun kami staf pastoral maupun untuk setiap ketua-ketua care jadwal kegiatan care di masing-masing wilayah. Mari kita menjelang hari Tuhan yang sudah dekat tidak menjauhkan diri dari setiap persekutuan-persekutuan kita untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian yang boleh menjadi pengumuman pada hari ini Bapak dikasih Tuhan. Mungkin ini karena masih masa-masa liburan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin habis ibadah akan berlibur ya, selamat menikmati hari libur bersama dengan keluarga masing-masing. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan karena kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu senantiasa besar dalam setiap kehidupan kita.
berkat-berkat Tuhan begitu melimpah. Untuk itu mari kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada 2 amplop. Yang pertama amplop merah yang akan digunakan untuk dana operasional gereja di tempat ini, untuk pelayanan gereja ini. Kemudian amplop yang putih akan digunakan untuk dana pembangunan. Kita terus berdoa Bapak Ibu bahwa pembangunan gereja ini belum selesai, karena kita masih punya mimpi untuk kita bisa membangun balkon, ruang doa maupun juga bagian-bagian yang lain. Terkhusus untuk Bapak Ibu kalau perhatikan gerbang juga sudah mulai lapuk besinya, itu juga masuk dari agenda pembangunan. Kita akan terus dukung dalam doa, daya dan juga dana untuk setiap pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Mari Bapak dikasih Tuhan, kita akan bawa persembahan kita dengan doa, dengan penuh ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami boleh bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pada hari ini. Tuhan, kami mengimani bahwa Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap apa yang telah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami kelola, untuk kami nikmati dalam hidup ini. Hari ini Tuhan, ketika kami selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau menjadi orang yang berbahagia, karena kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami bersuka cita juga, kami membawa setiap persembahan kami berikan yang terbaik dari setiap hidup kami untuk Tuhan. Kami berdoa untuk setiap benih yang kami tabur, untuk setiap persembahan yang akan digunakan untuk dana operasional dan juga pembangunan gereja di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap benih-benih ini yang kami tabur Tuhan akan lipat gandakan, sehingga melalui keberadaan gereja GSJA Karismata ini akan semakin banyak orang dibawa untuk mengenal Tuhan, semakin bertumbuh mengenal Tuhan, semakin diberkati dan kemuliaan nama Tuhan boleh dinyatakan bagi kota Sukabumi. Juga berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan akan memberkati mereka, setiap hidup mereka, kesetiaan mereka di dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati juga setiap orang-orang yang mengelolanya. Tuhan akan memberikan hikmat. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa persembahan ini dengan penuh ucapan syukur, sebab kami tahu bahwa Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan, hari yang baik, hari yang penuh dengan kasih setia yang daripada Tuhan. Untuk itu mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Saudara kita semuanya, kita bangkit berdiri pada kasih Tuhan. Kita percaya hari ini harinya Tuhan yang telah Tuhan jadikan untuk kita nikmati dengan penuh sukacita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan apa Bapak Ibu di dalam Tuhan? Oh, bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka sekarang, bersuka citalah.
Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah Engkau jadikan dan demikian juga untuk hari-hari ke depannya. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir menjalani tahun ini. Kami akan menjalaninya dengan penuh iman, pengharapan yang daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa karena masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang ketika kami di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah tempat jawaban dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami berjalan bersamamu maka kami tidak akan goyah. Sebab tangan kasih-Mu beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawabanku. Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Amin, amin. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bapa dalam surga, kami tidak akan pernah berjalan sendiri. Karena kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna buat kami. Oh sebab Tuhan, Engkau dijuluki sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau tahun boleh berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kasih dan kesetiaan-Mu selalu baru setiap hari. Bahwa besar kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami telah memasuki tahun yang baru, anugerah baru, dan harapan kami dalam Tuhan akan selalu baru. Terima kasih Bapa untuk ibadah ini. Tuhan memberkati kami Tuhan. Tuhan memberkati acara kami, mungkin acara sidang jemaat. Masih ada yang lain, mungkin ada dalam mau berliburan dan sebagainya. Atau mungkin jalan-jalan. Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Begitu juga sidang jemaat-Mu yang tidak bersama dengan kami. Tuhan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Dan kami akan pulang membawa damai sejahtera, berkat dan sukacita dari Tuhan sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, mari kita mengharapkan akan berkat Tuhan turun atas kita semua. Kita akan mengharapkan anugerah Tuhan melimpah atas kita semua. Dan kita akan mengangkat tangan dan memang berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga. Serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini, dari hari pertama tahun 2026 sampai akhir tahun 2006 dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Selamat tahun baru, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.